Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dan insya Allah dalam kondisi sehat walafiat ya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep paragraf ya. Kita tahu bahwa dalam menulis pasti kita menemui banyak sekali di bagian-bagian paragraf atau alinea-alinea. Nah, nantinya pada saat kalian mahasiswa semua menyusun suatu karya ilmiah dalam bentuk apapun, entah itu artikel ilmiah, poster, ataupun dalam karya tulis ilmiah atau skripsi, akan menyusun paragraf-paragraf yang nantinya menjadi satu bagian besar, misalnya pendahuluan, penjualan pustaka, dan lain sebagainya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep paragraf. Kita tahu bahwa paragraf itu adalah satu alinea atau satuan bahasa yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Ini pengertian yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah paragraf adalah satuan bahasa yang mengemukakan sebuah pokok pikiran atau satu gagasan utama yang disampaikan dalam himpunan kalimat yang komprehensif. Jadi merupakan suatu gagasan utama atau pikiran pokoknya. Kemudian setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Gagasan utama itu harus dijelaskan oleh gagasan-gagasan bawahan. Kemudian sehingga dalam satu paragraf itu terdapat beberapa kalimat yang saling terkait. Dan dalam rangkaian itu tidak satu pun kalimat yang bertentangan dengan kalimat gagasan utama dan kalimat gagasan bawahan. Sehingga semuanya saling terkait, saling mendukung. Pokok pikirannya satu atau gagasan utamanya satu, tapi ada penjelasan-penjelasan, ada kalimat-kalimat pendukung atau memperjelas. Kemudian kalimat yang berisi gagasan utama disebut kalimat topik. Dan kalimat yang bergagasan bawahan adalah kalimat penjelas. Sebuah paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat dalam penulisan karya ilmiah. Tidak bisa satu alinea itu cuma satu kalimat. Satu kalimat itu kan subjek, predikat, objek, keterangan waktu, keterangan tempat dan sebagainya, dan diakhiri dengan titik. Tidak mungkin satu alinea hanya cuma satu kalimat. Kemudian di sini ada beberapa contoh paragraf yang berisi gagasan utama atau kalimat topik dan juga bergagasan bawahan dalam kalimat penjelas. Sampah selamanya selalu memusingkan. Berkali-kali masalahnya diseminarkan dan berkali-kali pula solusinya dirancang. Namun berbagai keterbatasan tetap menjadikan sampah sebagai masalah yang pelik. Pada waktu diskusi atau seminar sampah berlangsung, penimbunan sampah terus terjadi. Hal ini mendapat perhatian serius karena masalah sampah berkaitan dengan pencemaran air dan banjir. Selama pengumpulan, pengangkutan, pembuangan akhir, dan pengolahan sampah itu belum dapat dilaksanakan dengan baik, selama itu pula sampah menjadi masalah. Ini. Nah, ini ada 6 kalimat ya. Ada 1 ya, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalimat di atas ini menunjukkan terkait dengan soal sampah ya. Sehingga topik dalam kalimat tersebut ini adalah masalah sampah. Nah, kalimat-kalimat yang saling terkait ya, secara logis ini dapat dilihat di sini adalah ada kalimat-kalimat secara koherensi itu terkait ya dengan utamanya adalah masalah sampah ya. Ini yang terkait dengan masih terdapat pembuangan sampah yang terus terjadi ya, penimbunan sampah,
kemudian juga masalahnya adalah pengumpulan dan sebagainya belum dilaksanakan dengan baik sehingga masih menimbulkan masalah sampah. Oke. Oke, lanjut di fungsi paragraf. Fungsi paragraf ini ada beberapa sudut pandang. Sudut pandang yang pertama adalah fungsi paragraf bagi penulis. Di sini paragraf memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceraikan atau memisahkan satu tema dari tema yang lainnya dalam satu teks. Ya. Kemudian paragraf merupakan wadah untuk mengungkapkan sebuah ide atau pikiran secara tertulis, ya, sehingga orang lain bisa memahami isi daripada paragraf itu sendiri. Kemudian paragraf harus memisahkan setiap unit pikiran yang berupa ide, sehingga tidak terjadi pencampuran antara unit pikiran penulis. Ya. Kemudian penulis tidak cepat lelah dalam menyelesaikan sebuah karangan dan termotivasi masuk ke dalam paragraf berikutnya. Yang kelima, paragraf dapat dimanfaatkan sebagai pembatas antara bab karangan dalam satu kesatuan yang koherensi atau terkait, misalnya bab pendahuluan, bab isi, dan bab kesimpulan. Yang saling terkait antara pendahuluan, isinya, dan kesimpulan akhirnya. Saling, kalau kita baca itu enak. Kemudian fungsi paragraf menurut pembaca, ya, dengan memisahkan atau menegaskan perhentian secara wajar dan formal, pembaca dengan jelas memahami gagasan utama paragraf penulis, ya. Jadi pembaca itu bisa memahami dengan jelas gagasan utama dari yang penulis maksud. Pembaca dengan mudah menikmati karangan secara utuh sehingga memperoleh informasi penting dan kesan yang kondusif. Ketiga, pembaca sangat tertarik dan bersemangat membaca paragraf per paragraf karena tidak membosankan dan tidak melelahkan. Pembaca dapat belajar bagaimana cara menarik untuk menyampaikan sebuah ide atau gagasan dalam paragraf tulis. Pembaca merasa tertarik dan termotivasi cara menjelaskan paragraf tidak hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan gambar, bagan, diagram, grafik, kurva, dan lain sebagainya. Kemudian persyaratan paragraf yang baik dan benar. Yang pertama adalah kesatuan yang kompak, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Kemudian kedua, koherensi yang padu antar kalimat dalam paragraf saling terkait dalam satu paragraf itu. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik, dan posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada ada bagian depan, bagian tengah, dan bagian akhir. Nanti di belakang ada penempatan kalimat topik pada paragraf. Ini seperti ini. Kita nanti bahas. Kemudian penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentuk kata. Kemudian selanjutnya dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus diperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti adanya kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik misalnya di tengah, tulisannya di atas atau di bawah, kurva, gambar, dan lain sebagainya. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf
pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan bagian kesimpulan. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf, sehingga tidak lagi ditemui satu alinea atau satu paragraf itu satu halaman full, ya. Orang yang baca itu udah capek duluan melihatnya. Kemudian ada cara mengaitkan antar kalimat dalam paragraf, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain di sini pengulangan kata kunci atau repetisi yang terdapat dalam kalimat, dalam setiap kalimat. Penggunaan kata penghubung atau konjugasi setiap awal kalimat dengan tepat dan benar. Penggunaan kata ganti orang atau kata ganti penunjuk sebagai pengganti gagasan utama dalam kata-kata dia, mereka, nya, itu, tersebut, ini. Kemudian posisi kalimat topik. Jadi dibahas di depan bahwa posisi kalimat topik ada di beberapa tempat, ya. Pada awal paragraf atau disebut dengan deduktif. Pada akhir paragraf disebut induktif. Pada kalimat topik pada awal dan akhir paragraf deduktif induktif. Kalimat topik pada tengah paragraf pada ineratif. Dan kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf atau deskriptif. Kalimat topik dalam paragraf ditulis dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. Ini contoh kalimat topik yang ada di awal paragraf atau deduktif. Tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan kepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang dimiliki disertai kemampuan pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sifat loyal, disiplin, dan jujur. Yang jelas, apa itu? Itu tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi. Ya. Kemudian, kalimat topik pada akhir paragraf atau induktif. Salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah untuk bumi. Beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi penikmat keindahan. Hawa dinginnya semakin hari menggigit kawasan-kawasan yang beriklim subtropis. Dan inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit. Ya. Tulisan ini dengan pemaparan semacam itu dapat dikategorikan sebagai paragraf induktif, di mana suatu paragraf yang dimulai dengan hal khusus, kemudian diakhiri dengan pernyataan umum yang merupakan kalimat topik. Kalimat topiknya adalah musim dingin di negeri matahari terbit. Tapi penjelasan khususnya itu ada di depan, di awal. Kemudian untuk yang kalimat topik pada awal dan akhir paragraf. Contohnya di sini, meskipun sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Ibuku melanjutkan ke jenjang S2. Padahal harusnya ia sudah tidak disibukkan oleh tugas kuliah. Tetapi sepertinya ibuku sangat menikmati sekolahnya. Sambil bernyanyi kecil, dia mengerjakan tugas kuliahnya. Belajar terus sepanjang hayat, itulah semboyannya.
Nah, ini paragraf ini diperjelas paragraf campuran. Hal ini karena kalimat topiknya yang terdapat pada awal dan akhir kalimat. Awal di sini tadi sudah berumur, ibuku masih menuntut ilmu. Nah, ini yang terakhir belajar terus sepanjang hayat. Ini yang deduktif, induktif. Kemudian untuk yang selanjutnya kalimat topik pada tengah paragraf atau ineratif. Contohnya di sini fungsi museum yang utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan dan memanfaatkan koleksi museum berupa benda cagar budaya. Ini adalah kalimat pengembang. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Ini kalimat topiknya. Secara lebih rinci, fungsi museum mencakup kegiatan menyimpan, perawatan, dan pengamanan. Ini ya. Jadi pada tengah atau ineratif untuk museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat pelestarian. Oke. Kemudian kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf atau paragraf deskriptif ya. Contoh di sini atau disebut juga paragraf penuh kalimat topik. Pagi hari itu aku berolahraga di sekitar lingkungan rumah dengan udara yang sejuk dan menyegarkan. Di sekitar lingkungan rumah terdengar suara ayam berkokok yang menandakan pagi hari yang sangat indah. Kuhirup udara pagi yang segar sepuas-puasku. Nah, ini kan menggambarkan suasana pagi ya, di lingkungan rumah, udaranya sejuk, menyegarkan. Sekitar rumah terdengar suara ayam yang berkokok. Ya, kemudian udara pagi yang segar. Ini yang kalimat deskriptif. Kemudian di sini ada jenis-jenis paragraf. Macam jenis paragraf tersebut bisa dari berbagai sudut pandang. Yang pertama adalah jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Di sini ada paragraf pembuka yang terdapat pada awal karangan sebagai pengantar pokok pikiran penulis yang ditempatkan pada bagian pendahuluan. Yang kedua, paragraf isi yaitu paragraf yang menguraikan masalah pokok dalam karangan yaitu bagian isi atau uraian karangan. Kemudian paragraf penutup adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Yang kedua adalah jenis paragraf dari sudut pandang sifat tujuan karangan, yaitu ada paragraf eksposisi, itu adalah paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Kemudian paragraf argumentatif adalah paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis argumen. Kemudian paragraf deskriptif adalah paragraf yang memberikan suatu suasana, area, dan benda. Paragraf naratif adalah jenis paragraf yang menceritakan suatu masalah. Kemudian paragraf persuasif adalah paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Ini ada contoh paragraf eksposisi. Pentingnya pendidikan bagi semua. Pendidikan itu penting bagi setiap manusia. Dengan pendidikan, manusia akan belajar banyak hal, termasuk belajar menjadi lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ini sesuai dengan definisi pendidikan itu sendiri, baik menurut KBBI maupun menurut pakar pendidikan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk pengajaran yang bertujuan untuk mematangkan orang atau sekelompok orang. Sementara itu, menurut M.J. Levengood, pendidikan adalah suatu upaya untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan.
Selain itu, pendidikan juga merupakan upaya untuk membantu anak-anak melaksanakan tugas hidup mereka secara mandiri dan bertanggung jawab secara sosial. Leibniz juga mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mencapai penentuan nasib sendiri dan tanggung jawab. Dari definisi ini kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan sangat penting untuk pembentukan kedewasaan manusia. Dengan pendidikan, manusia bisa menjadi lebih dewasa, mandiri, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Selain itu, pendidikan juga mampu mendorong orang untuk menentukan identitas dan masa depan mereka. Ini konsisten dengan klaim Leibniz bahwa pendidikan adalah upaya penentuan nasib sendiri. Ini salah satu contoh paragraf eksposisi atau paragraf yang menginformasikan atau memaparkan pokok masalah. Kemudian paragraf argumentatif atau paragraf yang mengemukakan suatu pikiran dengan alasan logis. Ini di sini salah satu contoh paragrafnya. Pendidikan di Indonesia dewasa ini masih tertinggal dengan pendidikan di negara-negara lain di dunia. Bahkan, Indonesia masih keok dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura dalam bidang pendidikan. Hal ini dapat disaksikan dari banyaknya penduduk mereka yang memperoleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi. Sementara di Indonesia, jumlah penduduk yang mendapatkan pendidikan saja masih jauh tertinggal dengan negara lain, apalagi di tempat-tempat tertinggal seperti NTB, NTT, Papua, dan masih banyak lagi tempat lainnya. Ketertinggalan pendidikan di tempat-tempat tersebut disebabkan karena tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Pemerintah cuma membangun fasilitas pendidikan di tempat perkotaan, terkhusus di Pulau Jawa. Tak cuma itu, terbatasnya jumlah guru yang ada di tempat tersebut ikut serta menjadi penyebab makin jauhnya jalan masuk pendidikan yang ada di tempat. Jadi pendidikan di Indonesia justru makin tidak merata serta cenderung tertinggal sehingga belum sanggup bersaing dengan negara lain yang ada di dunia. Ini paragraf argumentasi dari penulis, ya. Argumentasi mengumpulkan pendapat penulis seperti ini. Kemudian ada paragraf naratif, ya. Adalah paragraf yang menceritakan suatu masalah. Pendidikan merupakan hal yang esensial dalam kehidupan manusia. Pendidikan membuat seseorang memiliki bekal untuk menjalani kehidupan dan mewujudkan impiannya. Pendidikan tidak hanya tentang materi ilmiah saja, tetapi termasuk tata krama, etika kerja, hingga cara bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain menjadi bekal bagi kehidupan pribadi, pendidikan juga menjadi bekal bagi generasi penerus bangsa. Pendidikan yang baik akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang baik juga, sehingga negara bisa lebih maju karenanya. Oleh karena itu, sangat penting bagi seluruh generasi muda mendapatkan pendidikan yang layak demi masa depannya sendiri, juga masa depan negara. Ini salah satu contoh paragraf naratif. Kemudian paragraf persuasif, itu paragraf yang mempengaruhi atau merajuk orang tentang sesuatu. Pendidikan merupakan salah satu hal yang penting diinyam oleh semua lapisan masyarakat Indonesia. Sebab untuk menghasilkan penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan, negara haruslah memiliki penduduk yang berpendidikan. Selain itu, tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh bagi penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat sangat penting di abad ke-21 ini. Ini akhirnya bisa mengajak orang atau mempengaruhi orang untuk terus belajar, terus mengenyam pendidikan. Kemudian yang ketiga, jenis paragraf diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Tadi ada kalimat deduktif, ya, di awal paragraf, paragraf induktif di akhir paragraf, paragraf deduktif induktif tadi di awal dan di akhir, paragraf interatif adalah paragraf yang terdapat di tengah
kalimat topik yang berada di tengah paragraf, kemudian paragraf tanpa kalimat topik atau paragraf yang adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang lebih dari satu paragraf. Maksudnya kalimat topik ini ada di mengembangkan satu topik ini ada di beberapa paragraf. Oke, kemudian jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Ini ada paragraf menerangkan, paragraf merinci, paragraf contoh, paragraf buktian, paragraf pertanyaan, paragraf perbandingan, dan paragraf sebab akibat. Kemudian ini hal-hal tadi ada paragraf pembuka, karangan, kemudian isi dan penutup. Nah, ini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyusun paragraf pembuka karangan. Yang pertama adalah paragraf itu berfungsi mengantar pokok masalah karangan. Paragraf ini juga sanggup menyiapkan pikiran pembaca pada pokok masalah yang akan dijelaskan. Kata-kata dalam paragraf ini hendaknya menarik perhatian pembaca, sehingga mudah memahami pokok bahasan yang akan diuraikan. Kalimat dan paragraf dalam bagian ini tidak terlalu panjang karena paragraf belum menguraikan. Nah, kemudian yang kedua adalah paragraf isi. Apa yang perlu diperhatikan pada paragraf isi? Di sini ada mengemukakan masalah pokok dengan jelas dan eksplisit, perlu dijaga keserasian dan kelogisan antar paragraf, pengembangan paragraf dapat menggunakan jenis paragraf ekspositoris, argumentatif, deskriptif, dan naratif. Kemudian memperhatikan hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber kutipan, penggunaan bagan, diagram, grafik, dan kurva. Menyiapkan uraian pokok masalah yang disintesikan sebagai bahan paragraf kesimpulan. Kemudian ini yang penutup, paragraf penutup. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah paragraf ini tidak boleh terlalu panjang dan tidak begitu saja memutuskannya. Paragraf ini ditampilkan sebagai cerminan sebuah kesimpulan. Paragraf ini harus mendapatkan kesan positif dan informasi. Kemudian pengetahuan yang logis dan kondusif. Paragraf ini dapat berupa jawaban singkat dari uraian atau pertanyaan yang terdapat pada paragraf pembuka. Jadi kalau penutup ini adalah jawaban dari pertanyaan pada paragraf yang di awal atau pembuka. Paragraf ini jangan lagi menguraikan, mengutip, mengemukakan masalah baru. Itu sudah ada di isi. Kemudian berdasarkan apa yang disebutkan dalam paragraf, penulis dapat mengajukan rekomendasi atau usulan yang berupa saran karena keterbatasan waktu dan dana penulis yang alami. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk terkait dengan konsep paragraf. Demikian, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.